terima. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. bisa dan berbeda. Yesus coba Anda baca di dalam Matius 5 nomor 19. Itu ucapan Yesus bukan? Ya, ucapan Yesus. Apa kata Yesus? Kalau kamu melakukan hukum Taurat dan mengajarkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan segala perintah-perintah hukum Taurat, maka engkau akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Kata siapa? Kata Yesus, bukan kata saya. Kalau kamu melakukan hukum Taurat, apa kata Paulus? Ngapain kau melakukan? Tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Paulus mengatakan, sebab tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Dengan kata lain, Yesus berbohong. Yang benar itu adalah kamu percaya kematian Kristus, selesai permasalahan. Maka kau akan masuk dalam surga karena dosa-dosamu ditebus. Itu baru betul. Menurut pandangan Paulus. Kalau saya Kristen, saya bang nggak, pusat saya cuma mengikuti Yesus saja, bukan. Nah, itu kalau Anda mengikuti Yesus, berarti Anda mengikuti hukum Taurat, berarti Anda adalah orang Yahudi. Pertanyaannya, apakah Anda orang Yahudi? Bukan seperti harus bersunat apa. Mengikuti itu percaya sama dia, berharap sama dia gitu. Yesus mengatakan, kalau ada orang yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati tempat terendah, terhina, alias neraka. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana tertulis? Matius 5 nomor 19. Mana yang betul ini? Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, Anda harus melepaskan Yesus. Kalau Anda kemudian menerima Yesus Kristus yang mati di atas tiang salib, Anda harus melepaskan Taurat. Sekarang pertanyaan saya, apakah orang Romawi melakukan hukum Taurat? Tidak. Nah, tidak. Hanya orang di Indonesia ini yang ya kelihatannya masih melakukan Taurat. Itu hanya trik untuk menipu karena malu kepada umat Islam, biar tidak dianggap sepenuhnya berasal dari agama penjajah. Mana yang kamu lakukan? Sekarang begini, saudara. Perjanjian bang, sunat. Iya, betul. Perjanjian, itu hukum Tuhan. Kalau nggak salah antara biar membedakan mana Yahudi mana yang bukan bangsa Yahudi itu. Kalau nggak salah itu keturunan Ishak. Abraham dan kalau nggak salah bukan Ishak. keturunan Abraham. Iya. Ishak itu nanti sunat belakangan setelah banyak orang bersunat, baru dia. Yang pertama dan yang kedua bersunat itu adalah Ismail. Ismail yang bersunat. Nah, jadi kembali lagi kepada tema kita, bahwasanya halo bang, ketika Anda mengakui bahwa ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sia kematian Kristus. Pertanyaan saya, mana yang Anda pilih? Hukum Taurat atau kematian Kristus di atas salib? Kalau itu sih saya nggak terlalu mengikuti apa yang dibilang Paulus, karena kan Paulus kan cuman manusia biasa kan, itu dia. Nah, sekarang mana yang Anda pilih? Hukum Taurat atau kematian Kristus di atas salib? Kalau menurut saya sunat itu bukan hukum bang, itu cara Tuhan membedakan antara Yahudi dan bukan orang non Yahudi bang. Sekali lagi, mana yang Anda pilih? Hukum Taurat atau kematian Kristus di atas salib? Kalau saya pilih, dua-duanya bang. Nggak bisa. Nggak bisa. Harus satu di antara keduanya. Kalau abang, dulu saya tanya, abang pilih misalnya
besoklah contohnya Yesus turun ke dunia ini. Nah, abang pilih Muhammad atau Yesus? Contohlah Jelas Yesus saya- itu. Jelas tetap Misalnya dulu Yesus itu tetap saya benar. pilih Nabi Abang Muhammad. masih pilih Muhammad gitu. Ya, pasti dong. Pasti Ya, dong. pasti. Oh. Padahal kan di kitab abang kan dijelaskan yang turun itu Yesus nanti. Iya, Walaupun betul. berbeda cerita, kan itu dia. Dia turun untuk menghakimi orang Kristen. Bukan. Lah, Nah, itu Cuma so- itu dia berbeda baca, cerita. baca Berbeda Matius cerita. 7, baca Matius 7 nomor 22 nomor 23. Yang dihakimi itu Kristen. Bukan Islam yang dihakimi. Itu menurut tapi Kristen. saya cerita seperti itu menyudutkan ya. Karena masih banyak agama-agama Tertulis. yang apa lari dari jalur tertulis gitu. di Bible. Tertulis di Bible. Ayatnya mana, Bang? Matius 7 nomor 22 23. Coba Anda baca. Kalau saya jujur aja HP saya cuma satu nih. Nah, itu dia masalahnya di situ. Ya, jadi gimana Bang Nandi? Halo. Ya, halo Bang Doni. Iya, saya mau tanya ini orang zaman dulu gimana sunatnya? Pakai apa gitu? Mungkin pakai ini, Bang, pakai blender. Kemungkinan. Atau bisa jadi kipas angin. Mungkin dia bingung, Gurunda, Tuhannya disunat pakai apa mungkin. Iya, Ya, iya, iya. ya, Bang Doni ya. Ke- Iya, Jadi gitu ya, Anda harus memilih di antara keduanya. Apakah pakai padang. apakah menggunakan pola agama kebenaran ada dalam hukum Taurat, berarti Anda menjadi Judaism, atau kebenaran itu ada pada kematian Kristus, maka Anda menjadi Kristen. Gitu. Oke, Kang? Ya, mungkin begitu ya Bang Naldi. Seperti itu ya Bang Naldi, Bang Doni. Jadi Anda mengikuti Paulus ya, jangan mengikuti Taurat, harus mengikuti PB. Ya, Mbak Renata, selamat malam Renata. Selamat malam Bang. Dengar? Nggak ada masalah jaringan lagi. Nggak ada masalah. Dengar. Cuma masalahnya abang Masalah namanya jaringan. Renata, fotonya cewek, suaranya cowok. Ya, Ya, silakan biasa Pak. itu. Temanya ini nih. Kebenaran dalam Taurat ya. Taurat Ya. itu kan memang untuk orang Israel sebelum Yesus datang. Ya kebenarannya untuk orang Israel. Memang itu 10 hukum Taurat tuh memang perintah utama manusia. Karena belum mengenal Yesus. Dan Israel pun belum dijajah sama orang Roma. Apa itu belum jelas juga, Bang Juma? Apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Ya, jelas ada dong. 10 hukum Taurat itu kan masih berlaku sampai sekarang. Berarti sia-sia kematian Kristus. Kok sia-sia? Kematian Yesus itu untuk menunjukkan pada dunia bahwasanya dia taat sampai mati. Coba Anda baca Galatia 2 nomor 21. Nggak bisa, Pak. Saya nggak ada pegang Alkitab. soalnya. Bapak aja yang cerita. Galatia Soalnya 2. saya udah berapa kali ayat-ayat yang dari Bapak sepenggal-sepenggal. Saya baca kemudian cari data itu lebih detail jelasnya. Ini Galatia saya bacain 2. Galatia 2:21 ya Gurunda. Jelasnya. Aku Silakan. tidak menolak kasih karunia Allah, sebab Ya. sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sia kematian Yesus. Jeder. Bukan Yesus, Akang. Atuh, Kristus, perbaiki Kristus, bacanya. Kristus. Ah, gitu dong. Kristus. Maaf, salah. Kristus itu kan banyak, bukan cuma satu. Kalau Aku Yesus tidak cuma menolak kematian Yesus katanya Pak ya, Bang Juma. Iya. Kalau apa tadi? Sebab sekiranya ada kebenaran dalam hukum Taurat, kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, kalau ada nih,
maka sia-sia kematian Kristus. Anda tadi mengatakan bahwa ada kebenaran, berarti sia-sia kematian Kristus. Loh. Cara berpikir seperti apa itu? Sekarang begini Bang, secara tradisi Yudaism, apakah mereka menerima kematian Kristus atau masih menjalankan hukum Taurat sampai hari ini? Siapa yang Bang cuma maksud yang menerima kematian Yesus? Orang Apakah Yahudi. orang di zaman sebelum Yesus atau sesudah di zaman Yesus? Orang sekarang orang Yahudi keturunan Yishak, apakah mereka menerima kematian Kristus atau mereka masih menjalankan hukum Taurat sampai hari ini? Iya. Hmm. Kenapa dia nggak menerima kematian Yesus? Sementara Yesus sudah mengatakan bahwasanya Karena mereka menganggap Taurat itu kebenaran, makanya mereka tidak menjadi Kristen, menerima kematian Kristus. Jangan jadi serigala berbulu domba ente Bang. Anda menerima hukum Taurat, tapi Anda juga percaya kepada kematian Kristus. Itu serigala berbulu domba. Yang namanya domba Bang tidak menerima kematian Kristus. Mereka masih menjalankan hukum Taurat. Yesus itu mengajarkan langsung bagaimana cara menjalankan hukum Taurat yang benar. Karena di zaman sebelum Yesus banyak orang yang belum mengerti Taurat. Banyak orang yang mengatasnamakan Taurat tapi tidak melakukannya, hanya di kata-kata. Berarti kebenaran ada di hukum Taurat. Hukum Taurat itu seperti perintah loh Bang, tapi yang menjalankannya berarti ada kebenaran. Yesus yang menjalankan yang benar. Berarti ada kebenaran dalam hukum Taurat. 10 perintah Bang. Berarti ada kebenaran dalam hukum Taurat. Ya ada dong. Itu kan Menurut perintah, hukum Bang. Taurat, menurut hukum Taurat yang Bacakan ada hukum Taurat Bang, ya, 10 sabar, hukum Taurat. sabar dulu. Menurut hukum Taurat yang ada yang Anda maksud ini, bolehkah membunuh Yesus? Bolehkah membunuh Yesus? Memangnya yang bunuh Yesus memangnya orang suci? Bang? Menurut hukum Taurat yang kata Anda itu masih ada kebenaran di dalamnya, boleh nggak membunuh Yesus? Yang bunuh Yesus itu pengikut iblis Bang. Saya tidak tanya siapa yang membunuh Yesus. Menurut hukum Taurat yang masih Iblis, ada Bang. menurut saudara yang adalah kebenaran, boleh tidak membunuh Yesus? Boleh nggak? Kalau membunuh itu udah jelas hukum Taurat ke-6, jangan membunuh. Ya memang nggak boleh lah, kan udah dibilang jangan membunuh. Berarti hukum Taurat tidak membenarkan kematian Kristus. Loh, jangankan Yesus Bang, manusia aja nggak bisa dibunuh, udah dibilang nggak boleh membunuh Bang. Saya ulang lagi. Berarti menurut kebenaran Taurat itu tidak boleh membunuh Kristus, betul? Abang pun nggak bisa dibunuh di situ Bang, itu 10 Kok jadi Taurat, saya itu perintah ke-6 Bang. Ini ular tua ini. Lidah Anda terlalu panjang, melilit kemana-mana. Pertanyaan Jangan saya. membunuh Yesus Bang, membunuh Abang pun nggak bisa. Jangan ke yang lain. Aku nggak tanya yang lain. Simple aja. Menurut kebenaran Perintah hukum membunuh Taurat, loh, Bang. menurut kebenaran hukum Taurat, boleh nggak membunuh Kristus? Jangan membunuh, itu sudah jelas. Boleh melanggar perintah tidak hukum membunuh Kristus? Taurat. Tidak boleh, karena memang itu Tidak hukum Taurat boleh. ke-6. Udah selesai. Iya. Tidak boleh membunuh Membunuh Kristus. kan memang orang Berarti kalau Anda masih menerima kebenaran dari hukum Taurat, sia-sia kematian Kristus, karena kematian Kristus itu adalah hal yang tidak dibolehkan oleh hukum Taurat. Bang, saya mau nanya, boleh Bang? Tunggu dulu, saudara Renata pengertian macam apa itu? lah, kan tidak Nah, boleh lanjut, membunuh, kan tidak boleh membunuh Kristus menurut hukum Taurat. Jadi kalau hukum Ya. Taurat kemudian melarang membunuh Ya. Kristus, lalu Kristus ini dibunuh, ya sia-sia kematiannya. Karena itu adalah hal yang dilarang oleh Tuhan. Keluaran 23 Yang bunuh nomor siapa? 7 nomor 8. Yang bunuh siapa? Jangan kau Orang membunuh suci orang atau yang orang benar. berdosa, Bang? Jangan kau membunuh orang Itu yang memang tidak udah melanggar bersalah. perintah. Nah, berarti mana yang betul? Boleh membunuh Yesus atau tidak boleh membunuh Yesus? Emang nggak boleh. Tidak boleh. Cuma kenapa fungsinya kemarin kematian Yesus? Tidak boleh. Maka ketika Fungsinya Kristus, kematian Yesus itu apa? apa fungsinya? Apa fungsinya? Iya. Fungsinya kan orang mengerti cara taat sama Apa Tuhan itu. fungsinya? Firman Tuhan Tidak itu sampai boleh. mati kita harus taat.
Kan tidak boleh membunuh Kristus. Apapun fungsinya kan tidak boleh. Membunuh abang pun nggak boleh bang. Nah, apalagi membunuh Kristus. Berarti nggak boleh. Ngapain Iya. dibunuh? Ngapain dibunuh? Yang Hal-hal ngerjakan yang itu sudah siapa? dilarang. Yang ngerjakan membunuh itu siapa bang? Yang ngerjakan membunuh itu siapa? Iblis. Ah, taunya bang. Nah, terus kenapa Anda menerima hadiah dari perbuatan dari Apakah berlaku iblis? hukum Taurat untuk iblis bang? Nah, Apakah berlaku hukum Taurat? kenapa kemudian Anda menerima? Kenapa Anda menerima pekerjaan iblis? Loh, yang ngerjakan iblis itu siapa? Lah, yang digantung di leher kalian itu tanda salib, yang di rumah ibadah kalian itu Orang menaranya tanda salib, di rumah-rumah kalian ada tanda salib, itu artinya Anda menerima hadiah dari iblis. Loh, Oh, bang, kenapa di zaman Yesus itu penyaliban? Karena di zaman dulu nggak ada saya tidak mau tahu propaganda itu, saya nggak mau tahu. Saya hanya berbicara mengenai kebenaran hukum Taurat. Hukum Taurat tidak boleh membunuh Yesus. Ya, Membunuh Yesus melahirkan dosa. siapa yang berdosa bang? Orang yang Membunuh membunuh Yesus, yang berdosa. membunuh Yesus Ya. melahirkan dosa, bukan? Ya. Lalu Terus kenapa pelakunya Kristen? siapa? Iya, lalu kenapa Kristen dari perbuatan dosa orang lain, kenapa Kristen malah dosanya yang ditebus? Yang dimaksudkan Kristen itu ketaatan Yesus abangku. Dia taat Apapun. sampai mati atas perintah Bapa di sorga. Kok jadi Doktrin kematiannya bang? Doktrin Pelakunya, Bang, gereja Anda itu nggak banggakan. laku di hadapan kami orang yang berakal sehat. Sekarang kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, Sekarang yang dikerjakan Yesus itu dia, ya dari mana dia Anda? berbuat salah nggak sama orang? Kenapa dia dapat hukuman salib bang? Dia berbuat salah nggak? Kenapa dia mendapatkan hukuman salib? Karena bangsa Roma tidak mau bangsanya dirampas, bangsa Yahudi tidak mau bangsanya dirampas oleh Romawi. Hah? Maka mereka sepakat membunuh Yesus. Berat kan? Berat. Ilmu Anda nggak sampai ke situ karena pendeta tidak pernah ngajarkan Anda tentang isi Bible. Iya bang. Bible itu Ya. anak kecil pun bisa mengerti loh bang, bisa baca, gampang loh bacanya. Oke. Anak Benar kecil tidak? bisa, Bang. Benar tidak bangsa Yahudi sepakat membunuh Yesus karena takut bangsanya dirampas oleh bangsa Romawi? Benar tidak? Enggak, Nah, enggak loh. Dia membunuh Yesus karena dianggap mengajarkan ajaran yang sesat. nggak ada itu. Itu kesaksian palsu yang mereka buat Bang, agar bukan mereka jemaatnya yang bisa ditakut, membunuh Yesus. Dibunuh karena Yesus Yang mengaku ditakut. Tuhan, Bang. Aduh, Iya, betul. korban gereja Iya. ini. Di mana Yesus itu dianggap tertulis? orang petinggi Yahudi, bang, petinggi bait Allah, dia itu dianggap sebagai mengaku Tuhan. Iya. Udah banyak orang dia Ini mengaku mengaku Tuhan, korban mereka pendesta semua keberatan. ini. Nah, kalau abang Itu zaman kesaksian sekarang ada yang palsu. ngaku Tuhan, pasti abang suruh bunuh kan? Iya, Itu betul. Ada kalau kesaksian yang palsu, itu kesaksian palsu. Baca Bible bang, dia banyak dituduh sebagai Tuhan. Memang dia nggak pernah mengatakan dirinya Tuhan, tapi Allah langsung mengatakannya Tuhan ketika dibaptis Yohanes. Masih bisa dilanjut, Inilah anakku. Akang, atau Yang kukehendaki diistirahatkan kepada suara dialah dia kita ini? berhak Mulutnya udah berserah. kayak Allah langsung kayak air mobil Iya, kemana-mana. nyerocos terus. Nggak berhenti-berhenti dia. Bang, saya mau nanya ini, Bang, tentang keimanan muslimnya. Boleh, Bang? Terkait dengan tema ini silakan. Enggak, saya mau nanya keimanan muslim, boleh, Bang? Jangan Apa lari itu? dari tema ini. Aduh, bosan lah tema itu terus. Udah nggak bisa. Harus menggunakan akal sehat. Bang, kalau Al-Quran itu dari mana itu, Bang? Al-Quran itu kalam ilahi. Ya, maksudku jatuh dari langit atau dari mana, Bang? Ya, dari langit dibawa oleh Roh Kudus Oh. menuju Nabi Muhammad. Oke, berarti dari Tuhan gitu ya, Bang ya? Iya, kalau bukan dari Tuhan, masa sehebat itu Quran? Pasti dari Tuhan lah. Tuhan itu maha tahu nggak, Bang? Iya, Maha tahu ya. Berarti Ya. siapa yang disalib menurut Al-Quran, Bang? Al-Quran tidak Jelaskan secara menjelaskan. detail.
Al-Quran tidak menjelaskan siapa nama yang disalib, tetapi Al-Quran mematahkan agama terdahulu yang mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu disalib. Oke, berarti yang simpulkan di sini Tuhan itu tidak tahu siapa yang disalib. Apakah Tuhan ini penghujatan Tuhan namanya? Saya tanya balik samamu, apakah Tuhanmu maha tahu? Oh, saya tahu apa maksud abang. Kiamat kan? Pasti abang bilang kiamat kan? Bukan. Menyinggung kiamat, Apakah, kan? apakah Tuhanmu maha tahu? Itu Ya, pertanyaan. maha tahu. Siapa nama orang yang menyunat nonotnya Tuhanmu? Oh, kalau itu namanya penghujatan, Bang. Kita enggak apalagi. Saya serius bertanya. Memang Yesus secara manusia ya begitu. Saya serius bertanya. Loh. Berarti Tuhanmu nggak maha tahu kalau begitu? Bukan, Atau saya itu rubah? Atau saya pertanyaan rubah? penghujatan namanya. Bukan, oke lah kalau kau anggap itu penghujatan. Oke. Sekarang saya bertanya, di dalam Oke. Markus 16 nomor 12, di situ Markus mengarang begini. Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, rupa siapa? Jawab. Itu kayak kuasa Tuhan kita manusia tidak mampu, Bang, ke situ. Saya tidak tanya kamu, Tuhanmu menjelaskan tidak? Yesus menampakkan diri dalam rupa siapa? Ayo. Mungkin murid itu juga nggak bisa melihat, Kok Bang, jadi namanya. mungkin? Kok jadi mungkin? Iya. Katanya Tuhan maha tahu dengan perspektif cara berpikirmu. Jadi saya tanya samamu. Markus Ya, kalau- mengatakan Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, rupa yang lain itu rupa siapa? Murid-murid itu tidak bisa melihat rupa itu karena Saya itu tidak kuasa tanya Tuhan. murid. Saya tidak tanya murid, saya tanya Tuhanmu. Kenapa dia tidak mengatakan Yesus menampakkan diri dalam rupa bom-bom atau dalam rupa Edis? Ya itulah, Bang. Siapa yang disalib menurut Al-Quran? Jelaskan secara detail. Ini pertanyaan saya. Namanya siapa? Kan itu dia. Dia mengganti rupa dengan rupa siapa? Sama pertanyaan saya. Ayo. Kalau itu tentang kuasa ilahi, kalau yang disalib itu kan tidak ada tentang. Siapa yang dipakai rupanya Yesus? Itu jawabannya. Mungkin Yesus menampakkan diri. Yesus menampakkan diri dalam rupa lain. Berarti yang disalib itu bukan rupa Yesus, tapi rupa lain. Kalau Anda bertanya siapa nama yang diserupakan dengan Nabi Isa, saya pun bertanya siapa nama yang diserupakan dengan Yesus. Ayo, karena bukti daripada kebenaran Al-Quran, ketika Yesus yang disangka Yesus itu disalib, ternyata yang tampil rupa lain. Berarti memang diserupakan. Anda bertanya siapa? Ada tidak siapa? ayatnya yang menjelaskan Markus rupa lain? 16. Markus 16 nomor 12. Ayo. Oke, yang mana? Baca silakan. Saya pun tidak punya Alkitab ini. Dari tadi saya katakan, lalu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Nah, rupa siapa? Dalam Terbukti rupa yang Quran. lain. Berarti terbukti Al-Quran saya. Ternyata memang diserupakan. Kan begitu. Sekarang Anda bertanya kepada Al-Quran, siapa yang diserupakan? Ya saya balik nanya dong. Siapa rupa yang diserupakan dengan Yesus? Ayo. Nanti saya lihat Markus itu, Bang. Silakan aja. Ya kita sambut dulu teman kita yang lain. Ya sambil saya minum kopi dulu sedikit. Ya, ini ada orang Min. Orang Min, selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Orang Min. Ya, ada suara. Ya, Kristen yang lain silakan naik. Renata jangan naik, nggak ada ilmu Renata ini. Jangan naik Renata. Masakonya kurang. Kopi kurang masako, nggak enak Bunda. Masakonya kurang ini.
Ya itu dicermati ya Bang Naldi, dicermati. Jangan terkungkung dalam dogma gereja Bang. Itu tadi pertanyaan saya. Kalau memang dari Tuhan, kenapa Tuhan tidak menjelaskan siapa yang disalib itu? Kan itu dia. Saudara, kalaupun Tuhan menyebut nama penggantinya Nikodemus misalnya, atau diganti oleh Nardi, atau Timbul, atau Bom-Bom, apakah kamu akan percaya? Tetap saja nggak percaya, bukan? Iya kan? Begitu juga Karena- ketika dikatakan dalam Markus 16:12, Yesus menampakkan diri dalam rupa tukul. Anda juga tidak akan mengatakan itu kan, dan kami pun tidak akan percaya. Karena Sedang Al-Quran itu datang mematahkan tuduhan orang-orang Nasrani bahwa Nabi Isa itu disalib. Makanya Al-Quran mengatakan wa ma qatalu wa ma salabu. Mereka tidak membunuh dan tidak menyalibkan, melainkan yang disalib itu adalah manusia lain. Nah, terbukti di kitab saudara, Markus sendiri mengatakan orang itu menampakkan diri dalam rupa lain. Disangka Yesus, kan itu data. sebelum Islam itu ada Bang, ada Injil namanya Injil Basilides. Itu menceritakan juga seperti itu kisahnya. Yesus digantikan. Nah, jadi di dalam saya curiga Al-Quran meniru Injil itu, Basilides itu. Di Lukas pun dikatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Kitab Lukas loh yang mengatakan itu. Karena Injil Basilides itu yang nggak palsu. Nggak usah aku bawa kemana-mana. Injil Lukas aja mengatakan, Injil Lukas nih mengatakan bahwa Yesus itu sudah digantikan dengan oknum lain, bukan Yesus lagi yang disalib. Lukas 22 nomor 69. Kata orang yang sedang disidang di mahkamah agama, Yesus sekarang ini sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti yang disidang, yang dikira Yesus itu bukan Yesus. Ditanyakan sama orang-orang Yahudi pada saat itu, apakah engkau Yesus, Mesias anak Tuhan? Apa kata dia? Engkau yang mengatakan itu. Sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti ini bukan Yesus. Berarti Al-Quran tidak salah. Lagian di dalam kisah para rasul juga dikatakan, kisah Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang orang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan Yesus sudah mati, sedangkan Paulus mengatakan masih hidup. Bertentangan. Mereka ragu. Mana buktinya dia ragu? Ketika Anda baca dalam Lukas 24 nomor 37, Yesus menampakkan diri. Apa reaksi muridnya? Murid kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Ragu dia. Di mana lagi dia ragu? Muridnya ragu. Di dalam Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Murid-muridnya nggak percaya. Di mana lagi murid-muridnya itu ragu? Di dalam Matius 28 nomor 18. Dia mendekati muridnya, tetapi sebagian dari muridnya itu ragu-ragu dan tidak percaya. Jelas itu. Berarti Al-Quran tidak salah. Di mana lagi ada ragu? Tapi di Yohanes dikatakan Maria. Gimana? peganglah tanganku Thomas, jika engkau tidak percaya. Ya Tuhan Allahku, aku percaya. Itulah bukti bahwa mereka ragu. Mereka ragu kalau itu guru mereka. Iya kan, tapi tangannya berlubang. Lah, yang disalib memang berlubang. Karena yang disalib ini adalah orang yang berlubang tangannya setelah dipaku. Tapi yang dipaku ini mereka ragu kalau itu guru mereka. Gimana sih? Mereka ragu kalau itu guru mereka. Karena kenapa mereka ragu? Karena pada saat penyaliban mereka nggak ada. Mereka kabur. Baca Markus 14 nomor 50. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Mereka lari, mereka nggak tahu proses itu kemudian. Makanya Maria ketika masuk di goa pemakaman Yesus yang disangka Yesus, dia sudah melihat orang yang dibunuh itu, yang digantung itu, tapi dia malah tidak mengenalnya. Maria malah menganggapnya tukang kebun. Berarti memang ini sudah bukan Yesus. Markus menuliskan
menampak orang ini tampak, tapi bukan lagi rupa Yesus, tapi rupa lain. Al-Quran tidak pernah keliru mengatakan itu. Ayo. Sekarang kalau Anda mengatakan, Saya belum buka itu tentang rupa lain. silakan Anda buka. Di dalam Yohanes 20, Maria, orang yang intim kepadanya, orang yang meminyaki badannya, orang yang kemudian menciumi rambutnya, menciumi kakinya, meminyaki tubuhnya. Ketika kemudian dia di pemakaman, dia tidak menemukan Yesus. Padahal yang ditemani bicara itu Yesus. Tuhan, apakah engkau melihat mayat Tuhan kami? Sementara yang ditanya itu sudah Yesus. Dia pikir ini yang kutemani bicara ini tukang kebun. Alamak, masa cuma 2 hari berpisah dengan Yesus, tiba-tiba aja dia tidak mengenalnya. Itulah bukti bahwa yang tampil di situ bukan Yesus lagi. Karena memang Yesus didatangi malaikat. Dia berdoa pada sebelum penangkapan. Ya Bapa, sekiranya mungkin cawan ini biarlah berlalu dari hadapanku. Tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Maka seorang malaikat datang menghampiri dan memberikan kekuatan kepadanya, sehingga dia semakin bersungguh-sungguh berdoa, sehingga peluhnya bercucuran seperti titik-titik darah yang bercucuran ke tanah. Yesus diangkat ke langit, diberi kekuatan supaya dia mempersiapkan diri meluncur ke langit bersama dengan malaikat. Berarti yang menggantikan dia bukan dia lagi, bukan dia. Tetapi memang Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah dia. Nah, di dalam Yohanes 18 nomor 5 ada orang berkata akulah dia. Nah, orang itu ditangkap. Orang ini yang ditangkap. Sedangkan nanti pada saat digiring ada lagi orang yang menggunakan kain lenan yang kabur dengan telanjang. Siapa yang menggunakan kain lenan yang lepas, yang lari kabur ini? Ya Yesus. Satu-satunya informasi Yesus menggunakan kain lenan. Makanya pada saat disidang, apakah engkau Mesias anak Tuhan? Kamu sendiri yang mengatakannya. Apalagi gunanya aku bertanya kepadamu? Apalagi gunanya aku berkata menjawabmu dan bertanya kepadamu? Kamu tidak akan percaya. Yesus sekarang ini sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Ayo. Berarti yang ditangkap ini memang bukan Yesus. Yang keluar dari kubur juga bukan Yesus. Yang datang kepada Paulus juga bukan Yesus. Yang datang di Pulau Patmos juga bukan Yesus. Itu intinya. Yang kalian sembah itu juga bukan Yesus. Begitu saudara-saudaraku. Jadi kembali kepada tema kita. Apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, lepaskan Kristus. Tapi kalau Anda kemudian mengatakan tidak ada kematian Kristus itu adalah keselamatan bagi Kristen, maka katakan hukum Taurat itu tidak benar. Titik. Buktinya hari ini ada 2 golongan di atas muka bumi ini yang mengusung Taurat. Kok kayak Tuhan kalau yang menentukan kayak gitu? Pertama disebut Judaism, yang kedua disebut Kristen. Enggak, kok kayak Tuhan kau menentukan kayak gitu? Diam dulu. Kau hanya manusia biasa yang modal congor aja. Diam dulu. Yahudi pemegang kitab Taurat. Dari tadi Kristen aku dengar memegang ngomonganmu tuh kayak Tuhan lebih dari Tuhan kau itu. Sahabat setan, diam. Yahudi pemegang Taurat. Kristen pemegang terjemahan Taurat. Pemegang Taurat masih menjalankan hukum Taurat karena Taurat adalah kebenaran. Sedangkan Kristen memegang kematian Kristus karena mereka meninggalkan kebenaran Taurat. Karena memang Taurat bukan untuk Kristen. Maka jelas sekali kematian Kristus diterima oleh Kristen. Kebenaran Taurat masih dijalankan oleh orang Yahudi. 2 kelompok ini tidak satu, berbeda. Yahudi masih menjalankan hukum Musa, sedangkan Kristen bukan penganut hukum Musa, tetapi menerima Kristus sebagai Tuhan yang turun menjelma menjadi manusia, mati dibunuh oleh manusia. Selesai. Maka Paulus mengatakan, jika ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Anda harus menerima satu di antara keduanya. Jangan terima dua-duanya, itu gila namanya. Oke, kita ngopi lagi teman-teman.
Ya, Naldi masih percaya dengan Paulus atau percaya sama Yesus? Jelas sama Yesus lah bang. Oh, berarti sama Paulus gak percaya? Ya dia kan cuman mengajarkan aja bang, menyebarkan aja. Apa yang disebarkan Paulus? Menyebarkan Injil sama orang non Yahudi bang. Sama Yahudi diusir, gak diterima. Paulus mengatakan, jika ada yang mengajarkan Injil lain selain daripada yang aku beritakan, maka terkutuklah dia. Berarti Lukas, Markus, Matius, Yohanes itu terkutuk, kata Paulus. Itu bang, karena kan beda-beda pandangan gitu. Manusia itu beda-beda pandangan. Makanya Di Galatia 1 Paulus mengatakan itu bang. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, maka terkutuklah dia. Nah, Injil yang diberitakan oleh Paulus bukan Lukas, bukan Markus, bukan Matius, bukan Yohanes, bukan Kisah Para Rasul, bukan Petrus, tetapi Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya. Berarti yang lain daripada 13 surat itu disebut terkutuk. Lukas itu terkutuk, mungkin Markus maksudnya bang, tentang menyangkal ketuhanan, penyaliban dan kebangkitan bang. mungkin. Berarti kalau begitu Taurat ini tidak ada kebenaran di dalamnya, karena Taurat mengatakan jangan kau membunuh orang yang benar, melarang membunuh Yesus. Berarti nggak ada kebenaran. Nah, Paulus mengatakan jika kamu mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Bahkan dikatakan kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan, sekedar mengharap kebenaran dari hukum Taurat saja itu, kata Yesus, sia-sia. Kata Yesus, kamu lepas dari Kristus, kamu hidup di luar kasih karunia. Sekedar berharap kepada Taurat ada kebenaran, kata Paulus, kamu lepas dari Kristus dan kamu keluar dari kasih karunia. Jadi jangan kamu kotori mulutmu dengan mengatakan ada loh kebenaran di Taurat. Jangan. Karena kapan kau mengatakan ada kebenaran, berarti kamu mengharap kebenaran dari hukum Taurat. Sementara hukum Taurat itu bukan untuk saudara. Hukum Taurat itu, benarkah dia, salahkah hukum Taurat itu, atau benarkah hukum Taurat itu, tak ada hubungan dengan Kristen. Itu hanya berguna bagi kaumnya Bani Israel saja. Maka satu-satunya solusi, jangan kau percaya kepada Taurat. Percaya kepada kematian Kristus. Baru kau Lagi bisa pula- selamat menurut Paulus. Lagi Begitu. pula Yahudi sudah menolak Yesus, jadi tidak ada hubungan lagi sama mereka itu. Nah, itu dia. Makanya kamu harus melepaskan Taurat. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Apakah menurut saudara ada kebenaran dalam hukum Taurat? Kalau kebenaran yang bagus-bagusnya pasti ada bang, tentang kebaikan. Berarti Kristus percuma mati kalau masih ada. Iya kan pasti ada kebenaran itu yang tentang kebaikan gitu bang. Kita Berarti sia-sia kematian Kristus. Bukan kayak gitu maksudnya. Nah, itu Paulus mengatakan gimana dong? Iya dia yang mengatakan itu, tapi itu kan bukan saya. Saya Kristen yang beda dari dia. Oh gitu. Jadi kamu bukan merasulkan Paulus. Oh kalau itu, kalau tentang dia berjumpa dengan Yesus ya saya percaya, cuman saya berbeda sama dia. Bagaimana Anda bisa mengatakan Anda percaya, sedangkan yang ketemu dengan Paulus itu bukan manusia? Maria melahirkan apa menurut saudara? Manusia atau bukan? Ya itu bang, kuasa Tuhan itu. Makanya Tidak, kita saya tanya dulu. percaya Saya Tuhan tanya, itu harus ada kuasanya. Maria melahirkan apa? Maria melahirkan Tuhan atau Maria melahirkan manusia atau bukan manusia? Melahirkan manusia yang dari Roh Kudus, makanya. Nah, melahirkan manusia. Paulus mengatakan dia bertemu dengan Yesus yang bukan manusia. Iblis itu manusia atau bukan? Iblis itu bukan manusia. Bisa nggak iblis mengaku Yesus?
Bisa, bisa. Yang datang kepada Paulus mengaku Yesus dan bukan manusia. Berarti itu siapa? Karena Enggak, bukan Men- karena jawabannya. Itu siapa? Yesus, karena dia menyerukan Injil, Lah, Yesus menyuruh bertobat. Yesus katanya bukan manusia. Yesus itu manusia. Sementara Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Pertanyaan saya, apakah iblis manusia? Bukan. Bisakah iblis mengaku Yesus? Bisa. Berarti yang datang kepada Paulus itu adalah iblis yang mengaku Yesus. Betul? Tidak Karena betul. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Berarti ada penyesat datang memakai nama Yesus. Dalam arti kata, ada iblis datang mengaku memakai nama Yesus. Ya tunggu Tuhan datang lah biar dia menjelaskan siapa yang sesat Waduh, itu. telat. Iya. Kalau salah dari sekarang mati, masuk neraka. Enggak, kalau saya percaya saya masuk surga. 100%. Percaya apa? Percaya apa? Menurut Yesus akan datang kepada muridnya Kristus palsu, menyesatkan banyak orang. Nah, itu siapa Ya. itu? Yang Itu Kristus belum palsu itu itu siapa? belum datang itu Bang, belum datang. Belum datang. Iya. Yesus mengatakan datang di abad pertama. Menurutku Dia belum datang. datang. Itu menurutmu, tapi menurut Yesus datang di abad pertama. Datang kepada murid-muridnya angkatan pertama. Menurutku Kristus palsu itu yang nanti yang diakui Yahudi Bang. Itu nanti datang. Terus turun langsung Bagaimana, Tuhan. bagaimana ceritanya ini? Yesus berkata kepada muridnya yang asli, yang hidup sesamanya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, itu datang kepada muridnya. Harus datang kepada murid. Di abad pertama. Dan Yesus itu mengatakan bahwa sekarang juga dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis telah datang dan dilemparkan keluar. Telah datang itu artinya sudah datang pada zaman Yesus. Gimana dong? Kalau menurutku Paulus itu bukan iblis juga lah, karena dia malah bertobat dia Bang. Menurutku dia bukan iblis. Kalau dia bertobat dari apa? Karena di dalam keyakinan kami itu dia itu sebelumnya pembunuh orang-orang Kristen gitu Bang. Karena dia sebelumnya Yahudi. Kok pembunuh orang Kristen? Ada aja. Pembunuh orang Yahudi pengikut Yesus. Kristen itu pengikutnya Paulus. Oke. Jadi, apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Ada. Kalau begitu, turunkan salib yang ada di rumah Anda karena sia-sia kematian Kristus. Begitu. Abang udah ngantuk ini ya? Kok kamu tahu? Tahu lah Bang, dari suaranya. Selamat malam. Sebenarnya saya sudah tidur ini. Apalagi ada si Yosi manusia ngaur ini naik. Udahlah. Kenapa saya dibilang ngawur? Aduh. Tapi sebenarnya Muslim itu lebih baik daripada Yahudi. Oh iya dong. Muslim masih Pasti. mengakui Yesus gitu. Biarpun berbeda Betul. cerita. Iya. Cuma Iya dong. Bang Suma ini juga baik dia orangnya, cuma dia belum bertobat. Hmm. Mulai ngaur. Cuma kalau dia sudah bertobat, nanti jadi kayak Paulus dia. Gitu. Jadi rasulmu. Enggak, bukan rasulku. Tapi nanti jadi Kembali teman-teman Kristen yang bertobat karena diskusi dengan Bang Juma. nih. Dulu kan Paulus tuh jahat. Karena dia bertobat dia jadi orang baik.
mengabarkan Injil gitu loh. Orang baik mengajar menyembah kepada Kristus gitu. Iyalah, menyembah kepada ajaran yang benar, Ajaran yang benar yang mana? yang membuat orang menjadi manusia gitu. Jadi menurut saudara, apakah di dalam Taurat itu ada kebenaran? Iya dong. Lah, Kebenaran. berarti sia-sia kematian Kristus. Tidak sia-sia karena Torah itu. Nah, ya, Paulus mengatakan itu. Paulus yang mengatakan, Nah, jadi gini, kenapa hukum kasih itu ada? Dulu hukum kenapa lari ke kasih nih? itu kan Torah juga, hukum Torat ada di hukum. Itu kan udah kubilang ngaur kan? Udah kubilang kan tadi. Kok nggak Ngaur. Gini loh. Jika ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Nah, jadi menurut Bang Suma di hukum Taurat nggak ada kebenaran. Loh, kok jadi saya abangku? Kalau dalam kalau menurut saya sebagai muslim, wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma wa hadha kitabun musaddiqul lisanan arabiyyan liyunzira alladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Al-Quran saya mengatakan kitab Taurat itu sebagai petunjuk dan sebagai rahmat. Nah, Itu menurut Al-Quran saya. Nah, menurut Paulus tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Itu menurut Paulus. baca dulu yang benar. Di mana dikatakan tidak ada kebenaran? Taurat yang Coba. mana? Galatia 2 nomor 16. Coba. Dibuka dulu yang santang. Bacalah. Iya, baca itu dari ayat sebelumnya dan sesudahnya. Alamak. Iya lah. Emang kalau baca Quran gimana? Langsung ayat-ayat aja orang langsung mengerti, enggak kan? Ya udah, baca Kang, bacain Kang. Baca Kang, baca. Minta tolong. Jadi kata Bang Suma tidak ada kebenaran di Taurat. Kata Paulus, bukan saya. Ya, Kalau kata Galatia saya 2 tadi pasal kan sudah 21 ya. kubacakan Al-Quran. 16-nya coba. Aduh lama ini. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya Sebab kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Amin, amin. Jadi aku tanya, paham nggak yang dimaksud Paulus ini? Karena tidak hanya orang pintar yang paham untuk mengerti apa yang dikatakan Paulus. kan udah gue bilang kan manusia ngaur. Dengar dulu gimana kok ngaur. Jadi gini Bang Zuma, tidak ada manusia yang pernah melakukan sempurna hukum Taurat. Sempurna lagi. Tidak ada. Contoh. Paulus mengatakan dia tidak bercacat. Contoh dulu. Paulusnya mengatakan, aku tidak bercacat dalam menjalankan hukum Taurat. Paulus itu pernah melakukan kesalahan. Lah dia mengatakan aku tidak bercacat. Terus apa Dalilnya yang jelas. Bentar Bang Zuma. Apa yang dimaksudkan tidak ada manusia yang melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna? Memang tidak ada manusia. Ini contoh saya kasih. 10 perintah Tuhan. Tidak ada manusia melakukan itu dengan sempurna. Paulus melakukannya. Siapa yang melakukannya? Makanya itu kata Paulus. Nah, sedangkan hukum Taurat itu adalah hukum moral, hukum kasih buat semua manusia. Kepada Tuhan. Paulus mengakui kalau dia tidak bercacat di dalam menjalankan hukum Taurat. Kok Anda bantah, wih? Itu kan parah. Saya percaya, bro. Makanya orang yang mengerti tentang kisah Paulus itu orang-orang yang pintar lah, gitu loh. Iya. Filipi 3 nomor 6 itu, aku tidak bercacat di dalam menjalankan hukum Taurat. Aku tidak bercacat, berarti aku sempurna dong. Kalau nggak cacat, sempurna.
Ya. Tapi Paulus justru mengatakan hukum Taurat itu sampah, tinja, kotoran. Inilah Gimana sih? yang baca kitab kalau setengah-setengah. Nah, Kalau baca kitab mending setengah- saya masih baca daripada ente nggak baca. Jadi, Cuman ngaur. begitu Udah aku tersesat. bilang kan ngaur kan orang ngaur kan. Nah, halo. Tapi gini loh, Bang Suma ini udah mulai sedikit ada tambahan ya. Maksudnya Oh ya, agak tim pinter penilai dikit. banyak. Jangan Intinya jangan kata Paulus tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Kalau ada kebenaran, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalian harus memilih di antara keduanya. sedikit lagi Bang Suma ini bisa taubat. Dan Kalau saya bertaubat, tobat Misal- dulu jadi kayak Paulus nanti. misalkan saya masuk gereja mengajarkan Bible, maka cuman butuh 2 bulan gerejanya berubah menjadi menara masjid. Tapi gitu loh, Karena semua akan sholat kuburan. gini loh Bang Suma. Dari dulu tidak pernah aku dapat jawaban dari Bang Suma ini. Apalagi ngaur lagi. Ngaur lagi nih pasti. Pertanyaanku yang sama. Tapi nanti Bang Suma ini nggak bisa tidur lagi dengan pertanyaanku ini. Wis mantap kali, Bang. Boleh ulang lagi. Silakan. Oke. Gini loh Bang Suma. Hmm. Sebagai yang mengatakan, kan banyak selalu kita mengatakan Tuhan itu ada. Mm-mm. Nah, kalau saya tanya Tuhan itu ada, pasti Bang Suma jawab ada. Ada. Iya. Buktinya apa Tuhan itu ada? Pasti Bang Suma jawab dari ciptaannya. Benar Iya. nggak? Iya. Betul. Saya juga bisa katakan begini. Batman itu ada nggak? Saya juga bisa bilang ada. Terus nanti ditanya, bagaimana kamu mengatakan Batman itu ada? Nah, saya bilang dari ciptaannya. Apa ciptaannya? Saya bilang aja, ini ada pohon, ada hewan. Kan gitu. Hmm. Nah, kenapa saya bertanya begini? Karena memang tidak ada yang pernah melihat Tuhan. Mm-mm. Tapi Tuhannya Bang Suma ya, yaitu Tuhannya Muhammad. Benar nggak? Hmm. Karena memang Iya. tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhannya Muhammad. Karena Tuhannya Muhammad tidak serupa dengan apapun. Dan tidak serupa dengan makhluk. Dan tidak ada orang yang pernah melihatnya. Bahkan Nabi dan Rasul tidak pernah melihatnya. Benar atau salah? Iya. Benar. Tapi Tuhannya orang Israel, Yahudi, orang Kristen ada dan nyata. Ada saksinya nggak? Ada banyak saksinya. Dari zamannya Adam, Tuhan zamannya Israel juga Abraham, bukan makhluk, Yos. zamannya Gimana sih lu? Musa, zamannya Injil ada. Kenapa saya bilang ada saksinya? Karena mereka melihat dan mereka menuliskan tentang dia ada. Begitu. Nah, sekarang gini. Kita membahas secara netral. Saya kasih ayatnya mau nggak? Buat Sabar. Kita membahas secara netral dulu. Sebelum Abraham, sebelum Adam, sebelum Musa, apakah Tuhan itu sudah ada? Sudah. Siapa yang pernah melihatnya? Siapa yang pernah melihatnya? Yang pernah melihatnya itu nanti udah zaman Adam. Enggak, sebelum Adam. Oh, sebelum Adam. Sebelum Adam belum ada yang melihatnya. Kan sebelum Nah, Adam. Belum ada yang melihat, makanya belum ada yang menuliskan. Apakah karena tak ada yang melihat maka Tuhan itu tak ada? Ya, belum dikatakan ada karena belum ada yang menuliskan. Gimana sih? Nah, apakah Tuhan itu tidak ada pada saat itu? Tuhan ada. Nah, itu pintar. Ya pintar Berarti- lah. Kenapa saya katakan ada? Tunggu. Berarti dengan kata lain, Anda mengiyakan bahwa Tuhan itu ada meskipun tak ada yang melihatnya. Betul? Aku mengatakan Tuhan itu ada, tidak ada yang melihatnya.
Enggak dong. Nanti dikatakan ada, tapi ada yang menulis dan melihat dia dan menuliskan Pertanyaan tentang saya, itu. pertanyaan saya, apakah sebelum Tuhan menciptakan makhluk, Tuhan itu ada? Ada. Ada, meskipun tak ada yang melihatnya. Oh enggak, harus ada yang melihatnya baru dikatakan ada. Loh, saya ulang lagi, saya ulang lagi, saya ulang lagi. Iya, Ketika iya. Tuhan belum menciptakan akal manusia, sebelum menciptakan makhluk manusia, apakah Tuhan itu sudah ada? Kalau belum ada yang pernah melihat, belum ada akal, belum dikatakan ada. Tapi ada, Tuhan itu sudah ada. Kan belum ada akal. Belum Sekarang ada yang bisa mengatakan pada ada. pada saat belum dicipta segala sesuatunya, apakah Tuhan itu sudah ada? Belum ada akal, belum bisa dikatakan ada karena belum pernah ada yang melihatnya. Berarti Tuhan Kenapa itu saya tidak ada. Bentar. Berarti Kenapa Tuhan saya- itu nggak ada. Sebelum dia menciptakan, Tuhan itu nggak ada gitu. Bentar, kenapa saya mengatakan ada? Karena sudah ada yang pernah melihatnya dan menuliskan Berarti tentang dia ada. berarti Anda tidak menerima Tuhan itu ada dari semula. Oh, saya bilang Tuhan itu ada dari semula. Nah, siapa yang melihatnya? Yang melihatnya ya Abraham. Lah, Adam, sebelum segala Musa. sesuatunya diciptakan, apakah Tuhan itu sudah ada? Ya, sudah ada. Meskipun tak ada yang melihatnya. Oh, belum bisa dikatakan ada karena Pesulap. belum ada yang Pesulap. mengatakan itu ada. Gila berarti. Gimana sih? Sudah gila berarti. Sudah gila. Sudah gila berarti. Gimana ceritanya? Anda mengatakan Tuhan itu ada sebelum Bang ada Suma. ciptaan. Bang Suma kan bertanya Tuhan itu kepada ada saya. sebelum ada yang mencipta, sebelum ada ciptaan. Berarti Tuhan tanpa nuzul ke bumi tetap aja Tuhan itu ada. Nah, dari mana kamu mengatakan itu Tuhan ada? Loh, saya ulang Dari pertanyaan saya. Jawabannya ada di Anda. Jawabannya ada di Anda. Kok ada di- Apakah jawabannya ada di Jawaban Anda? saya gini. Ini serius. Jawabannya ada di Anda. Iya, Apakah benar. Tuhan itu ada sebelum ada ciptaan? Ya, saya jawabannya. Tuhan itu sudah ada sebelum ada ciptaan. Nah, itu sudah ada. Dan ya, kenapa sudah ada. dikonfirmasi? Iya, kenapa dikonfirmasi dia ada? Karena Nabi dan Rasul melihat dia dan menuliskan tentang dia. Bagaimana ceritanya orang ini? Bentar. Sekarang Gimana pertanyaanku, ceritanya? gimana dikatakan Tuhannya Muhammad itu ada, sedangkan tidak ada yang melihatnya dia dan menuliskan tentang dia? Sekarang Siapa Nabi dan Rasul jawabannya ada di bertemu dengan Anda. Tuhannya? Jawabannya ada di Anda. Anda tadi mengatakan bahwa Tuhan itu ada sebelum segala sesuatunya itu dicipta. Al-Quran saya mengatakan, Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Innama tunziru manittaba'az zikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih meskipun mereka tidak melihatnya, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Di ayat lain Al-Qur'anul Karim mengatakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annal haqq. Awalam yakfir bi rabbika anna ala kulli syai'in syahida. Nah, gitu sedikitnya kayak gitu dalilnya. Kami kata Allah akan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda keberadaan kami, kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Lalu kemudian banyak ayat termasuk Al-Quran surah Kahf, bagaimana Allah mengatakan, aku lebih dekat kepada manusia daripada manusia terhadap urat lehernya sendiri. Artinya bahwasanya Tuhan itu ada meskipun manusia tak melihatnya. Nah, Anda sendiri tadi mengatakan Tuhan itu ada meskipun ciptaan belum ada. Bedanya antara Anda dengan saya, Tuhan Anda harus jadi baik. Baru Anda katakan ada. Kalau kami tidak, Tuhan kami tidak seperti itu. Tuhan kami bukan makhluk. Tuhan kami itu Khalik, pencipta. Itu bedanya kita, kawan. Makanya Tuhannya yang dikatakan ada tidak pernah dilihat manusia.
nabi dan Nah, rasul Tuhan itu tidak pernah ada. melihat. Sekarang Gimana Tuhan itu saya mau apakah percaya? Tuhan itu batal ada karena tidak pernah dilihat? Iya, kalau tidak ada yang dilihat, bagaimana saya mau percaya? Dilihat aja kadang Tadi nggak Anda percaya, mengatakan, apalagi Anda tidak mengatakan melihatnya. bahwa Tuhan itu ada Jadi meskipun gini, ciptaan sesuatu belum gini, Bang ada. Suma, sesuatu itu yang kita percaya ada saksinya, gitu kan? Nah, Tuhan Apa sih semua alam semesta ini ada saksi adanya Tuhan. Aduh, Yang masa menciptakan kita- alam semesta ini ini loh, Bang Tuhan. Suma. Itulah Masa kita- bukti Tuhan itu ada. Masa kita mau bertanya sama pohon, Tuhan itu ada Lah tidak? itulah gunanya akal. Apakah Makanya pohon- kau jangan menuhankan Benar. makhluk. Apakah pohon bisa menjawab? ya Allah ya Karim. Nggak bisa kan? Makanya begini saudara, yang kami sembah itu Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang menciptakan, bukan yang diciptakan. Nah, Sekarang Anda percaya nggak Tuhan itu ada? Percaya. Nah itulah yang kami sembah. Yang ada itu ialah yang kami sembah. Makanya kami tidak menyerupakan Tuhan itu dengan makhluk. Karena Tuhan yang pencipta langit dan bumi itu Iya. memang tidak serupa dengan makhluk. Iya, Ketika Anda menyembah manusia, Memang kalau di berarti Islam Anda begitu, menyerupakan Bang Suma. Tuhan dengan manusia. Berarti Anda menganggap Tuhan itu manusia. Lucu orang ini. sudah. Memang kalau di Islam tidak menyerupakan dengan apapun dan memang tidak ada saksi atau nabi dan rasul pernah bertemu dengan Tuhannya. Makanya tak lihat aja pohon katanya kan begitu. Kalau di Kristen Bang Suma, Tuhan itu menampakkan diri kepada manusia dan manusia melihat dia dan menuliskan tentang dia. Memang Dia Tuhan ada menampakkan diri. Betul, Tuhan betul. itu menampakkan diri, artinya menyatakan Dari diri. zamannya Abraham. Tuhan menyatakan diri. Alamak. Saya kasih dalil Bang Suma. Dari zamannya Abraham. Udahlah, Anda istirahat aja lah. Anda istirahat. Anda belum bisa. Belum bisa Anda berdiskusi tentang Tuhan dengan saya. Anda penganut agama pagan. Anda berbicara tentang Tuhan, di mana Anda meludah, habis itu Anda jilat ludah Anda sendiri. Baik kalau bukan dahak. Apa yang saya habiskan waktu dengan orang yang tak berakal sehat? Anda harus waras dulu, baru bicara tentang Tuhan. Kalau Anda nggak waras, nggak boleh Anda berbicara dengan Tuhan. Anda mau bertanya ke pohon, apakah Tuhan itu ada? Dengan adanya pohon pun bagi orang berakal sudah tahu Tuhan itu ada. Hanya karena melihat alam semesta ini orang sehat sudah tahu Tuhan itu ada. Lantas Anda mengatakan, mana buktinya? Anda hanya melihat pohon. Itulah orang berakal. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Intinya Tuhan itu ada. Tuhan itulah yang kami sembah. Yang ada itu untuk kita berhubungan dengan dia. Tuhan itu mengutus para nabi. Tuhan itu mengutus para nabi untuk mengajarkan tata cara kita berhubungan dengan Tuhan yang tidak bisa kita lihat itu. Itulah yang ada dalam Al-Quran. Innama tunziru man ittaba zikra wa khashiya ar-Rahman bil ghaib wa basyirhu magfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Kami takut kepada pencipta langit dan bumi. Kenapa? Karena pencipta langit dan bumi itu sangat dahsyat. Coba lihat alam semesta ini. Petir menyambar, gempa bumi di mana-mana, gunung meletus, bencana alam di mana-mana. Alam aja menakutkan, mengerikan. Bagaimana yang menciptakannya? Tapi kalau kalian tidak, kalian harus melihat Tuhan dibunuh oleh makhluk. Hei, di mana otak kau itu? Rusak memang, parah. Pencipta langit dan bumi itu maha kuasa, maha dahsyat. Alam semesta ini aja, tak ada manusia yang bisa kemudian berenang melawan arus, itu nggak ada. Coba, arus sungai yang begitu deras kamu renang, bisa nggak kau lawan? Nggak ada, kau terbawa arus, mampus mati, kau terguling kayak tai kering itu di bawah angin. Nggak ada. Begitu angin badai topan datang, mana bisa kau melawan badai itu, nggak ada. Kau berdiri tegak kemudian dihantam puting beliung itu nggak mungkin. Makanya Al-Quran mengatakan innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabasyirhu bi magfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih.
walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Jadi Tuhan sudah menampakkan diri, Tuhan sudah menyatakan diri. Lalu buat apa lagi kita melihat Tuhan itu? Kau mau hancur alam semesta ini. Hai, lol. Kalau Tuhan menampakkan diri, hancur lulu lantah alam semesta ini, lol. Gunung batu akan hancur lebur seperti debu jadinya. Tiba-tiba kau harus menampakkan Tuhan menjadi bayi, nenekmu kiper. Itu pagan, itu pagan. Kitabnya orang Yahudi, benarkah Tuhan akan diam di atas muka bumi? Sesungguhnya langit yang meliputi seluruh langit pun tidak sanggup memuat Tuhan. Ini rahim kok memuat Tuhan. Alamak, Tuhan diayun sambil dikasih dot. Tidurlah anakku, kelak besar kau akan dituhankan. Gitu. Itu yang kau katakan pola hidup bertuhan yang benar. Oh parah. Sanurihim ayatina fil afaq. Aku memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru. Wa fi anfusihim, dan pada diri mereka sendiri. Hatta yatabayyana lahum annahul haqq, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran. Awalam yakfi bi rabbika annah ala kulli syai'in syadid. Tidak cukupkah bagi kalian bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Jelas bagi orang berakal sehat. Jika kamu berakal, tengok alam ini. Siapa yang menciptakan? Tuhan. Ya sudah, berarti kamu sadar Tuhan itu ada. Meskipun kau tak melihatnya, ya. Meskipun kami tak melihatnya. Apakah bagi orang-orang yang berakal masih butuh Tuhan turun ke bumi jadi seorang manusia? Tidak. Karena itu mustahil. Tidak mungkin Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Kalau Tuhan berubah menjadi manusia, berarti Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Karena manusia bukan Tuhan. Manusia ciptaan, berarti Tuhan berubah menjadi ciptaan. Itu mustahil. Oke? Jadi kembali kepada tema kita. Adakah kebenaran dalam hukum Taurat? Ada. Paulus mengatakan, kalau ada, maka sia-sialah kematian Kristus. Emang bagi orang berakal memang sia-sia, ngapain? Bagi orang berakal cukup mengikuti instruksi para nabi. Apa instruksi para nabi? Bertobat. Bertobat ketika bersalah. Bertobat ketika memiliki kesalahan. Bertobat ketika memiliki kehilafan. Tidak perlu kemudian melakukan hal yang lain. Bahkan di dalam kitab mereka sendiri diterangkan bahwasanya orang-orang benar itu hanya bertaubat jika mereka kemudian melakukan kesalahan. Tidak perlu dengan mati Tuhan di atas salib. Apa buktinya? Kita lihat ucapan-ucapan Yesus. Markus 2 nomor 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Markus 9 nomor 2. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang berbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Lukas 7 nomor 48. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Kisah Para Rasul 3 nomor 19, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi tak perlu
tidak perlu sia-sia aja, ngapain? Nah, orang bertobat aja udah terhapus dosa kok. Kata siapa? Kata Yesus. Jadi tinggal Anda berpikir aja. Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, menurut saudara, sia-sia kematian Kristus. Sekarang Anda harus milih nih. Tetap berada pada kematian Kristus menyebut dosa, mengampuni dosa kalian, atau hidup dalam kebenaran Taurat. Harus pilih di antara keduanya. Nah, orang Yahudi memilih yang mana? Orang Yahudi sampai hari ini masih memegang Taurat. Tidak mempercayai kepada kematian Kristus. Kalian serokoh. Ambil dua-duanya. Mana bisa? Kata Paulus, jika kau berharap ada kebenaran dalam hukum Taurat,